قل يا عظيم أنت العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. فقال عز من قائل في كتابه العزيز قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثوابه. Saudara-saudara jamaah Majlis Zikir wa Ta'lim Masjid Jami Nurul Ulum yang saya hormati dan muliakan, para pencinta ilmu yang insya Allah semuanya selalu dirahmati, dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah wa syukuru ala ni'amillah. Di malam yang mulia ini kita berkumpul kembali, bermuajahah, duduk bersama di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk sama-sama mencari menggali ilmu-ilmu Allah yang tentunya buat bekal kita fid dunya wal akhirah. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di majlis ini atas karunia nikmat yang banyak diberikan Allah. Lalu Allah memberikan juga keimanan kepada kita sehingga meyakinkan diri kita bahwa apa yang kita cari, apa yang kita tuntut dalam ilmu-ilmu Allah ini tidak lain adalah berada pada jalan yang diridhoi Allah. Keimanan kita yang membaca itu semua. Karena tanpa ada keimanan manusia sulit untuk melangkahkan kakinya pada hal-hal kebaikan. Karena imanlah yang mendorong semua itu. Itu juga anugerah dari Allah. Nah, karena itu saudara, syukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Dari nikmat iman Islam, nikmat kesempatan, sampai nikmat umur panjang kita. Hingga saat ini Allah masih percayakan kita diberi umur. Ya, mudah-mudahan umur kita adalah umur yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Kaitannya dengan akal pikir yang Allah titipkan kepada kita, maka sesungguhnya Allah menginginkan apa yang sudah Allah ciptakan melalui akal ini untuk digunakan sebagaimana mestinya, untuk memikirkan tentang apa yang Allah perintahkan dan memikirkan pula tentang apa yang Allah larang. Kalau Allah memerintahkan sesuatu, maka kita pikirkan sesuatu perintah itu agar kita mendapatkan pahala dan keridhaannya. Lalu kita ikuti apa yang menjadi perintah itu. Nah, ketika Allah melarang sesuatu kepada kita, maka itu pun kita pikirkan untuk bisa kita jauhi larangan itu. Maka ketika akal kita bisa berpikir untuk menjauhkan apa yang dilarang, maka cerdaslah kita. Jangan dibalik. Ketika Allah perintah kita jauhkan, ketika Allah larang kita dekatkan. Itu salah. Allah perintahkan kita sholat, lalu kita menjauh dari sholat. Allah larang kita untuk berjudi, lalu kita dekat dengan judi. Itu salah namanya. Jadi segala perintah kita dekati, segala larangan kita jauhi. Itu namanya akal ulul albab. Jadi orang yang berpikir cerdas menggunakan akal fikirnya. Lagi-lagi saudara, para ulama kita telah menyebutkan
tentang zikir dan pikir bagi orang-orang yang disebut ulul albab. Bahwasanya berfikir itu merupakan sarana, satu bentuk perjalanan hati dalam alam ciptaan Allah. Jadi kalau kita berfikirnya positif, maka itu sesungguhnya perjalanan hati untuk menuju Allah. Berpikirnya positif, bukan negatif. Sampai ulama kita menyebutkan apa? Al-fikratu sayrul qalbi bimayadinil aghyar. Berfikir itu merupakan perjalanan hati di alam ciptaan Allah. Jadi kalau kita berpikir positif, itu hakikatnya kita sedang memikirkan satu bentuk perjalanan hati kita menuju Allah. Nah, kalau berpikir positif. Makanya kalau orang berpikir positif itu, saudara, hidupnya tenang. Jadi nggak pernah gundah, nggak pernah gelisah kalau berpikirnya positif. Nah, biasanya kalau orang berpikir positif itu kembalinya kepada Allah. Ya, kembalinya kepada Allah. Kalau sesuatu yang belum bisa dapatkan, misalnya tentang rizki, dia berpikir positif. Memang Allah belum tentukan rizkinya, tapi dia yakin satu saat Allah akan berikan rizki. Berpikir positif. Tapi kalau orang yang tidak berpikir positif, dia akan mengatakan, apes banget gua hari ini. Allah memang pelit banget sama gua nih. Gua udah usaha, udah begini, belum juga. Apes, kata dia. Sesungguhnya ketika dia ngomong seperti itu, bahwa dia telah mendapatkan kejelekan atas apa yang dia bicarakan itu. Dan selamanya dia bakal apes. Ya, dia bakal apes. Karena memang itu yang dia inginkan dalam pikirannya. Tapi kalau orang berpikir positif, itu juga yang dia dapatkan. Hari ini memang dia belum mendapatkan, tapi sesungguhnya satu saat Allah akan titipkan yang lebih besar dari apa yang sekarang belum dia dapatkan. Nah, tetap dia berusaha, tetap dia berdoa. Itu namanya orang berpikir positif. Apa yang kita dapatkan hari ini, esok, lusa, dan seterusnya, dia tidak pernah membantahnya. Dia tidak pernah menolaknya. Sekalipun perkara yang didapatkannya atau sesuatu yang didapatkannya itu yang tidak mengenakkan dia. Karena hakikatnya Allah sudah izinkan itu semua untuk dia. Dia tetap husnudzon. Kalau perkara yang tidak mengenakan Allah datangkan kepada dia misalnya, sementara dia sudah dalam posisi taat, maka dia akan selalu mengatakan kepada Allah, ya Rabb, ini adalah ujian darimu untukku. Maka kuatkan kesabaranku dari sesuatu yang menimpa kejelekan padaku ini. Itu kalau orang yang husnudzon. Dia nggak lantas memburukan Allah dalam hal ini, apalagi membandingkan sesuatu kebaikan yang udah dia lakukan. Itu tanda orang terpuruk itu. Misal, sholatnya jalan terus, ibadahnya jalan terus, taatnya juga jalan, ngajinya juga nggak pernah putus begitu. Tiba-tiba dia diuji bertubi-tubi tentang kejelekan, ya, diuji dengan harta, diuji macam-macam lah. Akhirnya apa? Ini orang yang pikirannya bukan husnudzon kepada Allah, dia akan selalu bicara, ya Rabb, beginilah balasanmu kepadaku. Padahal aku adalah orang yang taat, aku orang yang beribadah, aku orang yang berzikir, namun tak pernah reda ujian yang terus kau timpakan kepadaku. Di mana keadilanmu ya Rabb? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu tandanya orang yang suudzon nama Allah. Kira-kira ada nggak orang begitu? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Jangan pernah kita mengatakan demikian, karena itu ujian dari Allah. Yang bagus itu kita terima apa yang memang sudah Allah berikan kepada kita. Karena setiap orang-orang yang meyakinkan Allah itu sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, Al-Quran sebagai kitabnya, siap-siap diuji oleh Allah. Bahwasanya dia sudah beriman dan sudah bagus keimanannya, maka pasti diuji. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia mengira
Ketika mereka mengatakan kami beriman kepadamu ya Rabb, lalu mereka dibiarkan begitu saja imannya tanpa diuji lagi? Tidak, kata Allah. Justru keimanan yang ada pada dirinya, aku akan timpakan ujian kepada dia. Karena aku ingin tahu dua hal dari keimanan yang ada pada orang itu. Apakah mereka itu benar-benar beriman kepadaku, atau justru hanya pembualan saja, hanya mengaku-ngaku saja, hanya kedustaan saja. Kalau ternyata memang dia beriman, sabarnya mesti ada, husnudzonnya mesti ada, baik sangkanya dia kepadaku mesti ada kalau dia iman. Tapi kalau dia tidak beriman, ngaku-ngaku beriman, mesti dia tidak akan pernah sabar menghadapi ujian yang kutimpakan, dan juga dia termasuk orang yang brutal dalam konteks menerima ujian itu. Malah dia marah dengan Allah. Tuh, saudara. Jadi semua orang beriman yang ngaku beriman, akalnya berpikir, itu semuanya diuji, saudara, sama Allah. Maka dia husnudzon, baik sangka terus dengan Allah. Maka dia akan membuahkan hasil yang pada akhirnya Allah akan ridho dengan dia. Allah ridho. Itu orang-orang yang husnudzon, diuji sama Allah. Ya, begitu juga husnudzon kepada manusia. Berbaik sangka kepada manusia karena pikirannya itu positif, berpikir positif, ulul albab. Dia berpikir baik begitu. Dia nggak pernah mencela orang lain. Dia nggak pernah mengatakan sesuatu yang masih dalam dugaan. Nggak mau dia. Ya, nggak mau. Sehingga dia selalu berpikir lurus gitu. Contoh misalnya gini. Ada orang masuk ke masjid. Maka setiap orang yang masuk ke masjid, kata Nabi, kalau dia seorang laki-laki, maka saksikan oleh kalian bahwa dia orang beriman. Itu kata Nabi. Masuk masjid. Enggak lantas begini. Siapa nih? Ya, Jawahir. Sendal hilang deh. Sendal hilang. Udah suudon aja. Padahal Jawahir belum tentu mengambil itu. Tapi pikiran kotor kita, nih sendal mesti hilang. Nah, kalau udah begitu, udah salah kita. Nah, biasanya kalau orang yang berpikir ke situ, itu pasti akan dibuktikan. Akan dibuktikan. Karena suudonnya dia. Maka itu harus kita ilangin, saudara. Kalau kita masih menduga-duga, jangan pernah kita menghukum orang. Ya, semua orang itu punya potensi baik. Karena dari pikiran kita, dari pandangan kita kepada mereka. Coba lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah pikiran negatif kepada orang? Enggak pernah. Sekalipun orang itu orang yang kata orang-orang itu adalah orang yang berantakan, orang yang jahat. Bagi Nabi enggak ada. Orang itu punya potensi baik. Kata Rasulullah, punya potensi kebaikan. Hanya saja kita enggak pernah tahu pada sisi mana sesungguhnya dia akan bisa merubah. Kita enggak menjustis orang itu, apalagi sampai begini, saudara. Ya kalau model dia mah ya enggak bakal bisa diampunin deh dosanya. Enggak boleh begitu. Yang punya hak ampunan siapa? Allah, bukan kita. Soalnya dosanya udah banyak banget dosanya. Dosanya udah melimpah begitu. Nah, kalau dia ini tobat juga susah dah. Nah, itu nggak boleh kita menghukum orang seperti itu. Sekalipun dosa kita berada dalam sebanyak buih dalam lautan, kalau kita mau tobat, orang itu mau tobat kepada Allah, pasti diterima tobat. Begitu, saudara ya. Pasti diterima. Itu kalau orang husnudzon. Tapi kalau orang yang suudzon, ya udah buruk sangka terus sama Allah. Sehingga pikirannya itu rusak, sudah. Jadi pikirannya rusak karena dengan suudzonnya tadi. Begitu. Nah, karena itu saudaraku yang dirahmati Allah, ini perlu kita renungi. Kita untuk menjadi ulul albab itu nggak semudah seperti kita membalikan telapak tangan. Perlu proses. Ulul albab itu cenderung iman, saudara. Bukan di luar iman. Tapi cenderung iman, itu namanya ulul albab. Bahkan sampai disebutkan oleh Sayyidina Ali orang-orang yang berpikir dengan kejernihan akal pikirnya itu, sesungguhnya berpikirnya orang itu dengan berpikir positif tadi, al-fikratu sirajul qalbi fa idza dhahabat fala idha'atalah. Berpikir itu, maksudnya berpikir positif, ya, sirajul qalbi itu dapat menyinari hati.
Jadi orang yang berpikir positif itu akan menyinari hatinya. Fa idza dzahabat fala idha'atalah. Maka apabila berpikir itu hilang, artinya berpikir positif itu enggak ada. Yang ada berpikir negatif saja. Maka fala idha'atalah. Maka tidak ada pula sinar di dalam hatinya. Jadi kalau orang yang sudah berpikir negatif, maka enggak ada sinar dalam hatinya. Kalau orang udah tidak ada sinar dalam hatinya, maka yang ada tadi buruk sangka terus, jelek. Timbul dengki dari situ, karena nggak ada sinar dalam hatinya. Dengki, hasad, hasut dari situ, Pak. Karena nggak berpikir dia. Nah, saya mau kasih penjelas begini, Pak ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita sebagai umatnya, jika ada saudaramu yang dianugerahkan rizki serta nikmat oleh Allah, maka kewajibanmu adalah doakan saudaramu itu agar rizkinya berkah, agar rizkinya itu bisa digunakan untuk taat kepada Allah. Itu pesan Nabi. Maka ketika kau doakan saudaramu yang diberi rizki oleh Allah itu agar rizkinya berkah dan selalu taat kepada Allah, hakikatnya engkau telah mendoakan dirimu sendiri. Di mana ketika Allah akan balikan semua itu, cepat atau lambat Allah akan balikan, artinya memberikan rizki seperti orang yang kau doakan itu. Jadi kan sebenarnya susah senangnya itu kan kembalinya sama kita, saudara, betul nggak? Iya. Jadi kalau ada saudaramu yang dianugerahkan rizki oleh Allah, doakan saudaramu itu. Ustadz Muridi borongannya lagi banyak-banyaknya, doain Ustadz Muridi. Ya Rob, mudah-mudahan Ustadz Muridi berkah, borongannya banyak, digunakan untuk taat, mengabdi kepada engkau, dan menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang selalu tunduk patuh kepada engkau. Amin. Artinya apa? Kau telah mendoakan dirimu sendiri, yang dimana Allah kelak akan memberikan rizki seperti Allah memberikan rizki kepada Ustadz Muridi. Tuh, saudara. Tapi sebaliknya, ketika dengkimu ada dalam hatimu, ketika sifat berpikir negatifmu ada tentang rizki orang lain, lalu kau dengki dengan mereka, sehingga engkau tidak bisa tidur memikirkan rizki orang lain tadi, untuk menyusun bagaimana caranya supaya orang yang diberi rizki oleh Allah itu rizkinya hilang. Dia susun strategi untuk menghilangkan rizki Allah terhadap orang itu. Ini orang sakit, Pak. Sakit nih jiwanya, pikiran sakit. Ya. Maka sesungguhnya orang yang macam itu, dia telah menyusun tentang kemiskinan dirinya, telah menyusun tentang keburukan buat dirinya. Yang bahasa lesapannya begini, Pak. Dia meminta kepada Allah supaya terus dimiskinkan oleh Allah. Begitu, Pak. Kalau orang dengki begitu sebenarnya. Jadi apa yang dia pikirkan kotor itu, ya itulah dia. Apa yang dia dengkian, itulah dia. Kedengkian itu. Tuh, jadi gitu saudara ya. Jadi kalau ada saudara kita dapat rezeki, doain. Doain saudara. Jangan kita dengkiin. Gitu, ya. Jawahir. Ya enggak, dapat gusuran 5 miliar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Jawahir bisa berangkat haji. Ya, bisa menjadi orang yang taat, sukses, begitu. Doain, jangan dengki, Pak. Kalau kita dengki sama orang yang diberi rizki oleh Allah, berarti kita telah menyusun keburukan buat diri kita, gitu. Nah, itulah orang yang berpikir positif. Ya, husnudzon, jangan suudzon sama orang, gitu. Nah, sinar hati itu penting. Maka didapat karena berpikir positif tadi, dari muara keimanan. Berpikir positif, menyinari hati. Apabila orang itu tidak punya daya pikir positif, maka hilang sinar hatinya, gelap, Pak.
Orang kalau udah gelap hatinya susah menerima kebenaran, susah. Ya, susah. Nah, karena itu, saudara yang dirahmati Allah, bagaimana sesungguhnya berpikir yang dapat menyinari hati kita. Ulama kita membagi 5 kerangka, saudara. Para ulama kita membagi 5 kerangka berpikir, di mana sinar hati kita itu akan, hati kita akan bersinar kalau kita memikirkan 5 kerangka ini. Nah, ini saya kira penting buat saudara ya. Mana 5 kerangka yang dimaksudkan para ulama kita? Berpikir yang dapat menyinari hati kita. Pertama adalah pikrun fi ayatillah. Berpikir tentang ayat-ayat Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah tuh pikirin, Pak. Insya Allah hati Anda akan bersinar kalau memikirkan ayat Allah. Ayat Allah kan dibagi 2. Ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Ayat kauliyah itu Al-Quran, 30 juz Quran, 114 surah, 6.666 ayat. Pikirkan bagaimana kita bisa membacanya, lalu memahaminya, lalu mengamalkannya. Pikirin. Itu fikrun fi ayatillah, tentang Quran yang 30 juz. Nah, kemudian kauniyah, pikirin juga. Apa itu kauniyah? Alam semesta, termasuk kita. Gunung-gunung, lautan, ya, kemudian manusia, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, itu kauniyah yang perlu kita pikirkan juga. Ya, kita renungi, kita pikirkan bagaimana Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan gunung-gunung, begitu. Lalu kita renungin, kita pikirkan, ya, termasuk manusia, diri kita juga ayat Allah dalam hal ini, saudara. Ya, Allah menciptakan kita dengan apa, kita pikirin sehingga benar-benar menyinari hati kita. Tuh, fikrun fi ayatillah. Yang kedua apa? Fikrun fi alaillah, ay fi ni'matillah. Berpikir tentang nikmat-nikmat Allah yang selama ini Allah udah titipin sama kita. Nikmat. Ya, sudahkah kita bersyukur akan nikmat itu? Dan kemudian apa yang kita ingkari dari kenikmatan Allah tadi? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, diulang-ulang oleh Allah dalam surah Ar-Rahman. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang harus kamu dustakan? Artinya kita semua dikelilingi oleh nikmat Allah ini. Nah, itu kita pikirin. Nikmat mata kita, nikmat telinga kita, nikmat lisan kita, nikmat kedua tangan kita, nikmat kedua kaki kita. Itu kita pikirin. Sudahkah mata kita ini diberikan Allah, kita gunakan untuk melihat kebenaran? Atau lebih banyak mana penglihatan pada kedua mata kita itu? Penglihatan kebenaran atau penglihatan keburukan? Itu kita renungin, Pak. Kita pikirin. Lalu yang perlu kita berpikir lagi agar sinar hati kita bersinar itu apa? Kita pikirkan hak cipta semua dalam jisim kita ini. Dalam jisim, anggota tubuh kita ini. Kita renungin, kita pikirin di situ. Tentang hak cipta Allah. Coba lihat, selama kita sejak akil balik lah, kalau kita hitung lahir, kita udah nggak ada beban kalau lahir ya. Sampai baliknya itu, begitu balik baru dihitung oleh Allah. Kita hitungnya dari balik saja. Semenjak kita balik diciptakan Allah, mata ini kita udah gunakan sampai saat ini. Lalu andaikan Allah meminta bayaran, apakah kita mampu membayarnya kepada Allah? Nggak akan pernah sanggup kita bayar nikmat mata ini kepada Allah kalau sekiranya Allah minta bayaran. Tapi cukup Allah meminta kita itu untuk mengabdi saja, beribadah saja, sebagai rangka syukurmu kepada Allah. Tapi kalau Allah meminta bayaran, manusia nggak ada yang kuat membayar nikmat mata yang dititipkan Allah. Begitu, saudara. Makanya itu yang pernah terjadi, kisah seorang ulama, saudara. Dia dioperasi matanya, katarak gitu. Dia baru punya katarak itu sebenarnya cuma seminggu ya. Seminggu itu nggak ngelihat. Matanya itu benar-benar tak lihat ya. Tiba-tiba dioperasi lah dia. Begitu dioperasi, beres Pak, pulang. Selesai pulang ke rumah, bisa lihat lagi. Dia bersyukur kepada Allah bisa melihat lagi.
Insya Allah. Kira-kira ulama itu umurnya 60 tahunan lah. Gak lama, saudara, ya gak lama, dokter dan ajudannya datang ke rumah si ulama tadi. Ya, datang ke rumah ulama, nyerahin bukti yang harus dibayar. Di situ kurang lebih ada 50 jutaan gitu. Begitu melihat bukti yang harus dibayar oleh ulama tadi, maka saat itu ulama menangis sejadi-jadinya. Menangis, bahkan nangis yang sangat nangis yang histeris lah begitu. Si ulama tadi nangis sampai dokter pun kaget, Pak. Dan orang yang disuruh ini pun kaget. Sampai dokter bilang, ulama, Syekh, kalau saya tak kuat membayarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Syekh, nggak apa-apa. Jangan ditangisi gitu. Yang penting saya sekarang udah bisa sembuh. Apa jawabnya? Jawab saya itu, wahai dokter, aku nangis stres macam ini, sesungguhnya bukan itu yang kutangiskan, masalah kuat bayar atau tidak, bukan. Aku mampu untuk membayar 50 juta ini. Dalam seminggu saya nggak lihat, ditagih 50 juta aku mampu. Lalu kenapa saya menangis? Yang aku tangiskan, wahai dokter, ya, selama ini berpuluh-puluh tahun, ya, belasan tahun saya, udah puluhan tahun saya diberi nikmat melihat oleh Allah. Lalu kemudian Allah sang pencipta nikmat mata itu tak pernah menyodorkan sesuatu bayaran kepada saya. Namun ketika saya diuji seminggu tak melihat karak-katarak, dioperasi, lalu kemudian seminggu datang tagihan 50 juta. Ini yang kupikirkan, Allah tidak pernah meminta bayaran, sementara aku tidak bisa melihat seminggu dengan sembuh operasi ditagih 50 juta. Aku renungi tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bukan ini yang kutangiskan sebenarnya. Aku mampu membayar berapapun itu. Tapi yang kupikirkan, Allah begitu baiknya kepadaku. Puluhan tahun mataku melihat, gak pernah ada sodoran menagih daripada bayaran mata yang selama ini kuberikan. Subhanallah. Coba saudara pikirin, renungin tuh. Ya renungin aja. Mata. Makanya kalau kita udah dikasih mata begini, syukurin. Bersyukur. Jangan dipakai ngelihat yang sesuatu yang jelek-jelek. Ketiga apa? Fikrun fi wa'dillah, berpikir tentang janji Allah. Janji Allah itu pasti pikirin. Sehingga kita menempuh janji itu. Allah berjanji akan menempatkan surga bagi orang beriman dan beramal soleh. Yakinkan itu. Allah berjanji akan memberikan rizki dari arah yang tidak duga-duga bagi orang takwa. Yakinkan itu. Maka itu menjadi sinar hati kita itu, hati kita bersinar, saudara. Nah, kemudian yang keempat, fikrun fi wa'idillah, berpikir tentang ancaman Allah. Ya, ancaman Allah bagi orang-orang yang durhaka diancam oleh Allah. Pikirkan sehingga kita menjauhi ancaman itu. Dan yang kelima, fikrun fi nafsi an ta'atillah, berpikir pada diri kita bagaimana cara meningkatkan taat kita kepada Allah. Pikirin. Jadi kita harus meningkat taatnya. Kalau hari ini kita taat katakan 20%, besok 30%, besoknya lagi 40%, sampai menempuh pada 100%. Terus dipikirkan peningkatan kualitas taat. Kita pikirkan. Nah itu semua akan menyinari hati kita. Bahkan itu berpikir yang lebih baik daripada 1 tahun ibadah. Al-fikru sa'atan khairun min ibadatis sanatin. Berpikir sesaat jauh lebih baik daripada 1 tahun ibadah.